pada tahun 1995. Saat liburan musim dingin, seorang gadis bernama Hee Cheng-hui sangat senang menyambut masa liburan itu karena dia baru saja menginjak pendidikan sebagai mahasiswa, yang mana dia akan segera pulang untuk kembali berkumpul dengan keluarganya yang berada di sebuah desa di Tiongkok. Namun nyatanya, harapan Cheng-hui untuk kembali berkumpul dengan keluarganya itu harus tertunda selama 17 tahun setelah dia mengalami penculikan. Di sebuah desa yang bernama Desa Liangjing, Provinsi Sichuan, Cina, ada seorang pria yang bernama Ni Tianguo yang terkenal sebagai orang yang sangat pandai dalam berpuisi. Pada tahun 1995, saat itu dia berumur 38 tahun dan dia hidup sebatang kara, di mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Saat itu, Ni Tianguo tinggal di sebuah rumah yang sangat kumuh, dan pada saat itu juga diketahui jika dia kesulitan untuk mencari istri di desa tersebut. Namun suatu hari, ketika dia kembali setelah bepergian, dia membawa pulang seorang gadis muda, di mana gadis itu terlihat seperti orang yang terpelajar, yang memiliki usia 19 tahun, di mana penampilannya terlihat cantik dengan rambut yang dikunci rapi. Ni Tianguo membawa gadis itu ke rumahnya, lalu kemudian mengurungnya. Kepada penduduk setempat, Ni Tianguo mengatakan jika gadis itu sedikit mengalami cacat mental dan gadis itu merupakan istrinya. Yang mana faktanya adalah gadis itu merupakan Cheng-hui, seorang mahasiswi yang sebelumnya berniat untuk pulang kampung. Hee Cheng-hui kemudian dia dikurung dalam sebuah rumah kumuh yang dimiliki oleh Ni Tianguo. Kadang-kadang penduduk desa dapat mendengar teriakan putus asa yang memohon pertolongan dari arah rumah Ni Tianguo. Namun para penduduk tidak begitu curiga hingga tidak begitu memperdulikannya. Seiring berjalannya waktu, Cheng-hui yang selalu memberontak untuk kabur secara perlahan semakin putus asa. Mungkin Ni Tianguo melakukan kekerasan kepadanya hingga Cheng-hui pun menyerah. Di sisi lain, penduduk desa menyadari bahwa setiap kali Ni Tianguo meninggalkan rumah untuk sementara waktu, dan saat itu juga Cheng-hui selalu mencoba untuk melarikan diri. Dan kadang-kadang dengan bersusah payah dia berhasil kabur sampai ke ujung desa. Namun anehnya, para penduduk desa malah kembali menangkapnya dan kembali mengantarkan Cheng-hui kembali ke tempat kediaman Ni Tianguo. Ni Tianguo menyadari jika Cheng-hui masih mencoba untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengurung Cheng-hui di dalam sebuah kandang babi, lalu kemudian dikunci dengan gembok yang besar. Ni Tianguo juga memberikannya makanan dengan seadanya, tentunya supaya Cheng-hui tidak merasa kelaparan. Mulai saat itu, Cheng-hui harus tinggal bersama hewan-hewan kotor di dalam kandang. Kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam kandang menyebabkan kulit Cheng-hui menjadi pucat. Selain itu, interaksi Cheng-hui kepada manusia dalam sehari-hari hanyalah kepada suaminya, yaitu Ni Tianguo. Hal ini pun mengakibatkan kondisi mental Cheng-hui memburuk. Dan kenyataannya, semua harus berjalan dengan waktu yang sangat lama, di mana Ni Tianguo masih saja merawat Cheng-hui yang kehilangan kebebasannya. Dan semua itu berlalu selama 17 tahun lamanya. Ternyata, beberapa penduduk sebagian memang ada yang merasa bingung dengan kejadian ini. Mereka ada yang curiga, namun tidak memiliki bukti untuk melakukan tuduhan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk diam. Di sisi lain, mereka juga merasa iri kepada Ni Tianguo yang mempunyai istri mahasiswa dengan wajah yang cantik. Di sisi lain, awalnya Ni Tianguo merasa sangat bahagia dan bangga kepada istrinya. Namun setelah lamanya, dia sedikit kecewa karena masih belum juga memiliki keturunan. Suatu hari,
salah satu warga yang melintas di kediaman Ching Hui. Ternyata dia merupakan seorang mahasiswa yang baru kembali pulang ke kampungnya. Tanpa sengaja, dia melihat Ching Hui yang saat itu diperbolehkan keluar oleh suaminya. Melihat penampilan Ching Hui yang begitu menyedihkan, dia teringat keluarganya pernah menceritakan jika wanita kusut yang bernama Ching Hui itu dulunya merupakan seorang mahasiswi, dan juga keluarga pria itu ternyata memang menaruh curiga kepada Ni Tingwo. Oleh karena itu, pria itu pun memberanikan diri dan berinisiatif untuk menghubungi salah satu stasiun TV di provinsi Sichuan dengan harapan agar para wartawan dapat meliput serta menyelidiki tentang keluarga Ni Tingwo. Selang beberapa hari, tanggal 23 Maret 2012, salah satu wartawan pun datang ke desa itu. Ni Tingwo yang mengetahui hal itu segera membersihkan rumahnya dan mengeluarkan hewan-hewan yang dipeliharanya. Hal itu dilakukannya demi menutupi perlakuannya kepada istrinya dan berharap semua orang tidak akan pernah curiga. Ketika wartawan tiba, terlihat Ni Tingwo yang duduk bersama Ching Hui di teras rumah. Sambil menyisir rambut istrinya, Ni Tingwo sesekali bertanya kepada Ching Hui, di mana dia berkata, "Apakah kau mencintaiku? Apakah kau mau menikah denganku?" Dengan tegas, Ching Hui masih saja menjawab dengan jawaban tidak. Kemudian, wartawan itu meminta kepada Ni Tingwo untuk memperlihatkan keadaan rumahnya, di mana terlihat jika rumah itu digunakan sekaligus dengan kandang hewan. Atap rumah juga nampak bocor dan juga terdapat banyak lubang di dinding rumah itu. Beberapa bahan makanan dengan jumlah yang tidak banyak juga ditemukan. Yang kesimpulannya keluarga itu memang terlihat begitu miskin. Ni Tingwo mengatakan jika sebelumnya pemerintah telah memberinya bantuan berupa beberapa babi untuk diternakan. Namun karena dia gagal dalam mengelola ternak babi itu, akibatnya dia masih kesulitan dalam masalah hal ekonomi. Wartawan itu kemudian mencoba bertanya kepada Ching Hui. Namun di sini terlihat Ching Hui nampak ragu untuk berbicara. Dia melihat kepada Ni Tingwo yang membuat wartawan menyadari jika Ching Hui tidak berani untuk bicara secara terbuka. Dengan sebuah alasan, wartawan itu berhasil membuat Ni Tingwo untuk menjauh dalam beberapa waktu. Dan saat mereka kembali bertanya kepada Ching Hui, disinilah Ching Hui pun mulai berkata jujur jika sebenarnya dia adalah korban penculikan yang telah berlalu selama 17 tahun lamanya. Untungnya, Ching Hui masih ingat alamat rumahnya serta nama orang tuanya. Dia pun memberitahu kepada wartawan itu, dan berbekal informasi itu, wartawan itu segera menuju ke kediaman ayah Ching Hui yang memakan waktu selama 10 jam perjalanan. Ketika mereka tiba di sana, nyatanya rumah itu tidak ditemukan karena sudah adanya perubahan dan pembongkaran di wilayah itu. Namun untungnya, ada seorang penjalan kaki yang lewat yang kebetulan mengenal ayah Ching Hui. Dia juga mengatakan kalau memang benar jika selama ini putri dari ayah Ching Hui telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Penjalan kaki itu pun kemudian memberikan bantuan kepada pihak wartawan untuk menghubungi ayahnya Ching Hui. 2 jam setelahnya, sang ayah dan adik Ching Hui datang untuk menyusul wartawan itu yang kebetulan saat itu menginap di sebuah hotel. Setelah mereka bertemu, wartawan itu menunjukkan foto Ching Hui kepada ayah dan adiknya Ching Hui. Melihat foto itu, mereka tidak dapat menahan kesedihan, di mana wajah mereka dipenuhi oleh air mata. Mereka nampak bahagia saat melihat sosok yang selama 17 tahun mereka cari dengan susah payah. Mereka pikir Ching Hui telah meninggal dunia. Mereka juga membawa foto lama Ching Hui semasa dia masih berkuliah. Wanita muda dengan rambut dikuncir yang terlihat begitu bersemangat. Foto-foto itu nyatanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan foto yang diambil oleh sang wartawan, di mana di sana terlihat Ching Hui dalam keadaan kusut dan lesu. Ching Hui lahir pada tahun 1975.
dan memiliki 2 adik perempuan, di mana dia adalah individu yang cerdas. Pada tahun 1995, dia berhasil diterima di sebuah perguruan tinggi. Keluarganya sangat merasa bangga kepada Cheng Hui. Sang ayah pun dengan setia untuk menemani putrinya semasa awal mendaftar perkuliahan. Namun setelah 1 semester, nyatanya Cheng Hui pun menghilang secara misterius. Dikabarkan jika pada suatu malam ketika dia dalam sebuah perjalanan, dia diserang, diculik dan dijual oleh seseorang. Setelah pertemuan itu, wartawan itu pun pulang dan kembali menemui Cheng Hui, di mana dia memberitahu Cheng Hui jika mereka telah menemukan alamat orang tuanya. Di sela-sela pembicaraan, Ni Tingwo hanya terlihat diam. Namun ketika dia mendengar nama ayah Cheng Hui, akhirnya dia memberanikan diri untuk bicara jika sebenarnya dia telah mengetahui nama ayah dan alamat Cheng Hui sejak awal. Ni Tingwo juga dengan jujur berkata jika saat Cheng Hui dibawa pulang olehnya, Cheng Hui selalu meminta Ni Tingwo untuk melepaskannya. Namun dia tidak ingin melepaskannya karena dia menganggap jika Cheng Hui telah menjadi miliknya. Sehari kemudian, ayah dan adik Cheng Hui nampak datang ke desa itu. Pertemuan Cheng Hui dengan anggota keluarganya itu pun dipenuhi dengan rasa haru. Di sisi lain, Ni Tingwo yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam. Sesekali dia memanggil ayah Cheng Hui dengan sebutan ayah, yang mana sebenarnya mereka berdua hampir memiliki umur yang sama. Namun Ni Tingwo tidak merasa malu. Ayah Cheng Hui pun berjalan ke dalam untuk memeriksa kediaman yang ditinggali putrinya. Barang-barang yang tidak layak digunakan serta aroma bau dari rumah tersebut lagi-lagi membuat ayah Cheng Hui meneteskan air matanya, di mana dia sadar jika selama ini putri kesayangannya harus tinggal di tempat yang menyedihkan itu. Di sisi lain, Ni Tingwo masih saja memberikan pembelaan kepada dirinya dengan mengatakan jika selama ini dia merawat Cheng Hui dengan baik, di mana dia memperlakukan Cheng Hui sebagai pendamping hidupnya. Dia juga menekankan jika seandainya orang lain yang menculik Cheng Hui, besar kemungkinan jika saat ini mungkin Cheng Hui sudah tidak selamat. Setelah pertemuan itu, adik dan ayah Cheng Hui pun segera membawa Cheng Hui masuk ke dalam mobil agar mereka bisa pulang secara bersama. Di sisi lain, Ni Tingwo yang menyaksikan hal itu, dia mencoba mengejar mobil Cheng Hui dan memanggil-manggil ayah Cheng Hui. Ayah Cheng Hui pun kembali turun. Dengan mengepal tangannya, dia berusaha untuk menahan emosinya. Dia lebih memilih memberikan sejumlah uang kepada Ni Tingwo agar dia melepaskan putrinya itu. Namun Ni Tingwo nampak menolak uang itu dan hanya meminta mereka agar tidak pergi. Namun tentu saja ayah Cheng Hui pun tidak memperdulikan permintaannya itu, di mana ayah Cheng Hui menyerahkan sejumlah uang dan berpesan kepada Ni Tingwo agar dia membeli selimut untuk melindunginya ketika kedinginan di tengah malam. Dengan uang di tangan, Ni Tingwo menyaksikan mobil ayah Cheng Hui yang semakin menjauh sambil menangis. Cheng Hui yang kemudian tiba di rumahnya segera dimandikan, diberi pakaian bagus, dan rambutnya juga disisir. Dia kemudian dipertemukan dengan ibunya, yang mana pertemuan haru itu kembali terjadi. Sukacita pun menyelimuti keluarga itu. Dengan suasana sedih, mereka juga mengatur jadwal kepada Cheng Hui untuk menjalani perawatan kesehatan. Di sisi lain, ayah Cheng Hui memilih untuk tidak melibatkan pihak kepolisian dalam kasus ini. Dan benar saja, selama penyelidikan kasus ini, tidak ada satupun polisi yang terlibat, di mana hanya ada wartawan yang menjadi penyambung informasi bagi Cheng Hui dan keluarganya. Kembali kepada ungkapan ayah Cheng Hui yang mengatakan jika selama ini, sejak dia muda hingga menikah, dia memiliki emosi yang buruk. Terlebih ketika sang istri melahirkan bayi perempuan, yang ternyata hal itu membuatnya kecewa, di mana dia menginginkan bayi laki-laki.
Oleh hal itu, dia sering bersikap kasar kepada istrinya hingga kekerasan fisik. Terkadang dia juga ikut memukul Cheng Hui yang masih kecil. Namun semakin lama, ayah Cheng Hui mulai sadar dan mulai merubah sikap terhadap istri dan anaknya. Oleh sebab itu, dengan sepenuh hati, dia berusaha untuk memberikan waktu, tenaga, dan juga biaya untuk Cheng Hui yang baru masuk ke perguruan tinggi. Namun setelah 1 semester, Cheng Hui malah menghilang. Dan dia menganggap jika kasus ini secara tidak langsung adalah hukuman untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dia juga membiarkan Ni Tingwo untuk tetap bebas. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita atau penyebutan nama akhir kata. Sampai jumpa.